مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أفادنا الله من الذنوب ويستر العيوب ويصلح أمور المسلمين ويكفينا وإياكم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين والمستكثرين وشر الغاصبين ويرحم المسلمين فرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويختم لنا بالحسنى ويجمعنا وإياكم في دار كرامته ومستقر رحمته مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في المال والذرية لجاه خير البرية إلى حضرة النبي. الفاتحة. Orang Rawabangki nggak ada ikut, Hamzah sama teman-temannya. Ini jalan. Halaman berapa? Rukun iman. Terakhir apaan? Lafaz la ilaha illallah. Rukun iman, arkanul iman sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Wa ma'na la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Dua perkara. Di dalam pertama pembahasan kita tentang rukun iman. Waktu yang lalu sampai dengan yaumul akhir. Pembahasan yang kelima dan yang keenam. Rukun artinya tiang. Artinya iman artinya kepercayaan. Ya. Tiang-tiang kepercayaan kita artinya yang menguatkan bangunan dari iman seseorang ada 6 perkara. Pertama-tama antu'mina billah. Beriman kepada Allah dengan hakiki, dengan membenarkan segala-galanya dari Allah. Tasdiqun bil janan, di dalam hati, lubuk hati, yakin, percaya segala apapun sesuatunya dari Allah. Itu iman yang mahabbah. Iman yang mutlak. Jangan sekali-kali ada selain Allah. Segala apapun ini buatan Allah, bikinan Allah, kehendak Allah, kemauan Allah, ciptaan Allah, dari Allah, kepada Allah, untuk Allah, segala-galanya itu iman yang mulia, yang sempurna. Yang kedua, kepada malaikat-malaikatnya. Allah utus, ciptakan malaikat-malaikat yang suci dari cahaya, dia tidak bermaksiat, taat, menjalankan perintah, masing-masing dengan tugasnya. Yang 10 malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel, malaikat Raqib dan Atid, malaikat Malik dan Ridwan, malaikat Munkar dan Nakir. Nah, ini keyakinan kita di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, rukun iman, rukun kewajiban keyakinan kita. Harus kita percaya ada malaikat-malaikat Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, kiraman katibin, penulis-penulis hasanat dan sayiat, Raqib dan Atid. Itu termasuk keyakinan kita. Ada pahala ditulis oleh malaikat Raqib, ada sayiat ditulis oleh malaikat Atid. Di kubur kita akan ditanya dengan malaikat Munkar dan Nakir. Begitu juga pencabut nyawa kita, ajal kita, umur kita, malaikat Israel. Membagi rezeki, malaikat Mikail. Perintah dari Allah membagi-bagikan rezeki, kaya, miskin, banyak, sedikit, susah, mudah, itu semuanya Allah. Nggak ada yang berikut campur kecuali Allah yang menentukan. Malaikat hanya menyampaikan. Penurun rezeki dari langit dengan hujan, mengeluarkan dari bumi macam-macam rezeki yang tidak ada di sana ada di sini, yang ada di sana yang nggak ada di sini. Itu semua malaikat-malaikat perantaranya Allah Subhanahu wa taala, yang mereka pesuruh-pesuruh Allah. Nah, setelah itu malaikat yang terkenal adalah Jibril, pembawa kitab, penurun kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Pembawanya adalah malaikat Jibril, perantaranya adalah malaikat Jibril yang membawakan wahyu, Ruhul Amin, ya, yang amanat, enggak dia lebihkan, enggak dikurangkan. Apa yang Allah turunkan sesuai dan yang diturunkan di Lauhul Mahfuz di Baitul Ma'izzah. Itu kutubihi, dengan kitab-kitabnya.
percaya dengan benar Taurat Nabi Allah Musa, Zabur Nabi Allah Daud, Injil Nabi Allah Isa, dan juga Furqan Nabi Muhammad Al-Quran. Begitu juga sebelumnya ada Lauh, Al-Wah, daripada jenis-jenis kitab Allah yang berbentuk loh-loh, daripada papan-papan, papan bor misalnya kalau kita, slide-slide. Lalu juga suhuf, berupa lembaran-lembaran buletin-buletin kalau kita sekarang. Suhuf Ibrahim wa Musa, itu semuanya kita harus yakini ada. Bahwa firman Allah banyak sekali, wahyu Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dihitung banyaknya, walaupun menjadi tintanya air lautan. Ya. Menulis firman Allah, perintah Allah, kehendak Allah, wahyu Allah tidak terhingga. Ya. Itulah kita percaya dengan wa kutubihi wa rasulihi, rasul-rasulnya 313 yang mulia, disebut-sebut di dalam Al-Quran 25, dipilih dari 5, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi. Ya. Begitu juga para nabi-nabinya, 124.000 para anbiya. Secara jumlah kita percaya, kita yakini semuanya. Di dalam rukun iman nggak boleh kita tidak percaya kepada nabi-nabinya terhadap umatnya masing-masing. Dengan diberikan oleh Allah mukjizat, diberikan oleh Allah ilmu, maksum, kelebihan daripada manusia biasa, ya, para anbiya, ya, dan rasul-rasulnya. Wabil yaumil akhir. Ini dia pembahasan kita minggu yang lalu atau sebulan yang lalu, dengan tahapan-tahapan akhirat, hari-hari terakhir, hari kematian atau hari kiamat. Yang disebut hari, nggak ada lagi malam. Hari sudah, hanya hari, tidak ada malamnya. Itulah tahapan-tahapan pertama orang meninggal. Idza matal insan faqad qamat qiyamatuhu, kata Rasulullah. Kalau mati seseorang, sudah kiamatnya datang buat dia. Dia sudah mengalami sesuatu yang menakutkan, yang mengerikan, yang menyeramkan dari sakaratul maut. Sudah termasuk tuh mati. Pas keluar sakaratul maut itu udah bahaya, udah suatu dahsyat. Ya. Sampai Rasulullah berkata, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Minta dilembutkan, ya, diringankan sakitnya sakaratul maut untuk umatnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Itu udah tahapan akhirat. Tahapan akhirat kubur. Ya. Dengan soalul munkar wa nakir. Kata Rasulullah, istaghfiru li akhikum fa innal ana yus'al. Setelah dikubur, ayo istighfarin ini saudaramu yang di dalam kubur. Kita jalan nih sekarang, dia bahkan ditanya oleh malaikat. Percaya? Percaya. Kalau senang, diambil oleh malaikat rahmat. Kalau dia keadaan dalam maksiat, keadaan dosa, maka diazab oleh malaikat zabaniyah. Na'udzubillah min dzalik. Itu terusnya sampai di barzakh. Kalau dia senang, hidupnya baik, hidupnya bergembira di dalam barzakh, mendapat rezeki barzakhi, mendapat rezeki yang Allah kirim di dalam barzakhnya. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka hidup di dalam kuburnya, di dalam barzakhnya, diberikan rezeki. Senang, gembira, lapang, cahaya, luas, raudhah min riyadil jannah di dalam liang kuburnya. Itulah orang-orang yang beriman. Lalu nggak segitu saja, bangkit lagi, nanti ditunggu lagi bangkit sampai semua meninggal, semua akhir kiamat baru bangkit semuanya. Ada yang 1000 tahun, ada yang 2000 tahun, ada yang 1000 tahun, ada yang 100 tahun, dan seterusnya.
dia bangkit yaumul qiyamah. Itulah wabil yaumil akhir. Belum lagi hal ehwal padang mahsyar yaumul qiyamah. Hal ehwal tentang timbang menimbang hasanat dan sayyiat. Hal ehwal tentang melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Lalu tentang keputusan, masing-masing melihat kitabnya di sebelah kanan atau sebelah kiri. Menunggu keputusan, bisa minum daripada sumur telaganya Rasulullah. Yang asing belum lagi minta syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai keputusan terakhir daripada ashabul yamin ma ashabul yamin. Orang-orang yang golongan sebelah kanan yang masuk ke dalam syurga, golongan sebelah kiri masuk ke neraka. Nah, itulah di dalam syurga itu masing juga termasuk hari-hari kiamat. Sudah tertutup semua, nggak ada lagi yang masuk, nggak ada yang keluar. Yang keluar dari neraka akhir umat Nabi Muhammad yang mengucap Allah, Allah, Allah. Orang yang di neraka tertutup, nggak ada mati lagi. Mati sudah disembelih seperti domba, diperlihatkan oleh ahli neraka, ahli surga. Nih kematian nih. Sekarang Allah sembelih itu kematian. Nggak ada lagi kematian. Hidup selama-lamanya. Wahai yang di neraka, kalian nggak mati-mati. Hidup di azab selama-lamanya. Wahai orang-orang syurga, kalian hidup selama-lamanya dalam keadaan senang. Nggak ada mati lagi. Itu daripada yaumul akhir. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun yang terakhir, takdir Allah. Kehidupan kita. Begitu banyak nih qada dan qadar Allah dari semasa kita lahir, bahkan semasa di alam barzakh, di alam batin. Kehidupan kita ada 5 masa, 5 periode. Pertama alamul arwah, masing berupa ruh-ruh seperti kumpulan tahun-tahun lebah di alam yang besar. Ya. Mereka lebah ini berterbangan. Ada yang dari sini ke sono, ada yang dari sini ke sono. Mencelak. Ya, itulah manusia kata yang dari sini ke negeri lain. Tinggal di negeri lain, lahir di sini, meninggal di sono. Itu di alam arwah. Lalu alamul butun, alam perut ibu rahim kita. Masuk ke dunia, alam dunia, keluar perut, lahir, beranak. Hidupnya panjang 60 70. Alamul gabar, masuk ke kubur. Lama lagi barzakh tadi. Baru bangkit alamul akhirah. Yang tadi dia apakah imma ilal jannah atau imma ilal nar. Nah, takdir selama kita hidup itu ya, sudah ditulis pas kita berumur 120 hari di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Fa yunfakhu fihi ar-ruh fa yuktabu fihi bi arba'in kalimat. Tatkala ditiup dengan roh di dalam perut rahim ibu kita. Uktub ajalah, uktub rizqah, uktub amalah, uktub asyagiyun am sa'id. Malaikat, tulis dia rezekinya. Lan yastakmila rizqa ahadukum hatta tidaklah datang kematian seseorang kecuali sudah sempurna rezekinya. Allah. Ya. La yamutanna ahadukum illa yastakmila rizqah. Ya. Kecuali sudah rezekinya sudah sempurna, habis tinggal dapat lagi rezeki karena mati udah. Ya. Itu di dalam kehidupan dunia. Belum liku-liku hidup, qadar yang terjadi di rumah tangga, hidup kecil besar, kawin, tua, dan urusan-urusan itu semuanya ada qada dan qadarnya. Semuanya di tangan Allah. Khairuhu wa syarruhu minallahi ta'ala. Yang baiknya, yang buruknya, semua penciptanya Allah. Qada dan qadar. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasai di dalam kehidupan dunia ini, dari masa kecil tadi, kejadian dari masa kecil, jatuh, luka, cacat, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari masa kecil dia ada sesuatu kejadian, itu juga sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Akan hidup panjang, akan hidup cacat, akan hidup sehat, akan hidup sakit. Sudah qada dan qadar. Yang Allah ciptakan semuanya itu ketetapan dan kehendak Allah, keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Belum dia berusaha, belum dia berumah tangga, belum dia dapat nikmat atau dapat musibat. Itu semuanya dengan qada dan qadarnya Allah kita percaya. Yang baik dan yang buruk. Yang mana
Kita harus tahu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang kita perbuat, rencana sudah ditulis ajalnya, rezeki kita, begitu juga amal kita. Yang mana kalau kita beramal yang baik, maka akan mengakhiri, menutupi hayat kita yang baik. Kalau amal kita yang buruk, akan kita tutup hayat kita dengan yang keburuk. Maka fa'ajmilu fit talab, saddidu wa garibu, ya. Tunaikan amal-amal ibadah yang wajib, ya. Dekatkan diri kalian kepada Allah dengan beriman dan amal saleh. Wa garibu, dekatkan, wa saddidu, ya. Fa'ajmilu fit talab, engkau baguskan permintaan-permintaan amal-amal dunia dan akhirat. Nah, itu termasuk qada dan qadar. Kita mencari yang terbaik, ya, meminta kepada Allah dan meminta isti'adzah dari yang buruk. Selalu Nabi kita beristi'adzah. Walaupun bakal terjadi, akan terjadi begini-begini, kita tetap minta a'udzubika min syarrihi. Aku berlindung dari yang buruk-buruk qadar. Bagi Allah kuat. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah baginya bisa menghapus apa yang dia sudah kehendaki. Karena dia yang punya vonisnya, dia yang mempunyai vetonya. Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah berkehendak menetapkan ketetapan-ketetapan enggak bisa berubah. Enggak ada yang memajukan, memundurkan illallah. Enggak ada yang memaksa, enggak ada yang menekan, enggak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala Al-Qahhar. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruk. Sering kita baca di dalam bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru fi masyiatillah. Bismillah walhamdulillah. Tauhid, iman, yakin dengan nama, ketinggian nama Allah, dan segala puji bagi Allah. Yang baik dan yang buruk dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau segala-galanya kita kembalikan kepada Allah, kita tenang hidup kita. Artinya kita tahu ini sih, kejadian ini Allah yang jadikan. Kejadian begini-begini susu semua enggak terima. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menurunkan, dia yang mengangkat. Dia yang memberikan, dia yang mencabut. Dia yang segala-galanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Takdir buruk dan takdir yang bagus. Selesai rukun iman, nanti kita lanjutkan ke makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Alhamdulillah 22 menit. Saya masih banyak lagi undangan. Tadinya mau panjang, tapi mudah-mudahan nanti Habib Hussein, yang lain-lain, ada Habib Ibrahim di sini. Mana Habib Ibrahim? Dari Maroko, dari saudara saya lagi, siapa lagi yang mau datang? Nanti Habibi mau datang juga dari Hautoh, pesantren Hautoh. Dibilangin nggak Habibi? Alhamdulillah. Nanti masing-masing dengar apa ya kesan-kesan pesantren di Hadramut, ada yang dari Maroko, supaya kita tertarik bagaimana kita pengen menjadi orang yang berilmu. Belajar dari jauh, belajar dari negeri ke negeri, nanti kita mendapatkan semangat berilmu. Begitu juga perbedaan guru, perbedaan pesantren, ada hikmahnya semuanya, dan nanti akan diterusin oleh Habib-habib kita, ponakan saya, Habib Hussein pertama yang hadir, terus Habib Ibrahim, terus yang ketiga nanti Habibi, yaitu Habib Ahmad Masyhur bin Ali Al-Aftas. Saya minta maaf, jam 8 saya mesti jalan. Jazakumullah khair. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, duduk sini. Bawa ke mobil ini. Bawa ke mobil ya. Ya Allah. Duduk aja langsung. Nanti selamat sering. Duduk Nabi. Duduk. Ya marhaba, duduk. Ya marhaba, duduk. Ya marhaba, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, ditanyain barusan. Ditanyain. Jazakallah khair. Jazakallah khair, makasih ya. Itu Habib anak.
Makasih Habib. Nah, kasih bibi deh. Ya. Ada kan mau kasih ke mana yang mau buat. Rumah sono bagi pada enggak dalam umur 11 atau 12 tahun itu gimana hukumnya? Apakah dia dinamakan udah tamamul buluk? Iya, dinamakan tamamul buluk. Karena kenapa? Wal ihtilam fi dzakar wal untha litis isinin. Karena mimpi basah atau haid buat seorang perempuan itu umur 9 tahun. Beb, tapi aneh enggak mimpi basah sampai umur aneh 14 tahun, sampai umur aneh 16 tahun aneh nggak mimpi basah. Gimana Beb? Apa aneh dinamakan balik apa belum? Kalau umur ente udah 15 tahun, sempurna 15 tahun, itu dinamakan balik. Dinamakan orang yang balik, tapi syaratnya harus agil, orang yang berakal. Kalau dia nggak berakal, nggak dinamakan balik. Kalau ada orang, misalkan ada orang gila, dia umur 15 tahun, tapi dia nggak ngerti, apa-apaan. Namanya orang gila, dia nggak punya akal. Dia mimpi basah, nggak wajib mandi karena dia nggak punya akal, nggak wajib sholat karena dia nggak punya akal. Jadi harus syaratnya orang yang berakal. Kalau orang nggak berakal, nggak dinamakan balik. Terus kalau buat harim, buat perempuan itu umur 9 tahun. Kalau 9 tahun dia nggak haid juga, 11 tahun dia nggak haid, 12 tahun sampai 15 tahun dia nggak haid, sempurna umurnya di 15 tahun,
masuk umurnya 15 tahun dia belum haid juga dinamakan baligh. Diwajibin sama dia sholat. Kalau dia nggak sholat dapat dosa. Tapi Beb, aneh keluar mani tapi nggak mimpi. Keluar tidur bangun tiba-tiba basah. Apa dinamakan baligh Beb? Kalau umur ente udah 9 tahun lewat atau 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun itu dinamakan baligh. Tapi kalau di umur 9 tahun ke bawah itu belum dinamakan baligh. Beb, aneh di umur 12 tahun. Aneh bangun-bangun basah, Beb. Apa yang dinamakan baligh? Lihat dulu basahnya apaan. Kalau basahnya yang keluar mani itu dinamakan baligh. Tapi selain dari mani ada madhi, ada wadi, ada bol yang keluar dari lubang kemaluan. Itu tidak dinamakan baligh karena mani dan madhi dan wadi dan bol itu berbeda, semua berbeda. Kalau madhi keluarnya ketika kita lagi syahwat kita memuncak, biasanya keluar madhi. Kalau namanya wadi ketika keluar ketika kita lagi kecapean. Kalau lagi capek biasanya keluar namanya wadi. Terus kalau bol namanya kencing. Jadi kalau ada orang lagi tidur tiba-tiba basah, kita harus cek dulu, nih apaan yang keluar? Apaan mani? Contoh mani baunya seperti putih telur dan lengket-lengket. Orang yang dibalik pasti semua paham di sini. Dan itu pembahasan tentang alamatul bulugh. Alamat jam'u alamah. Jamak daripada alamat. Yang enggak sempurna seorang sholatnya atau ibadahnya kecuali dia udah baligh. Karena kenapa? Terus terutama orang disunahkan sebagai laki-laki disunat, diwajibkan disunat. Kenapa? Kalau kita nggak disunat, kita buang air kecil, keluar air kecil, buang air kecil, keluar kencing, kita ceboknya nggak bersih. Karena kenapa? Tetesan-tetesan masih ada dalam kulit itu masih ada. Makanya kita diwajibin sunnah biar supaya kita disucikan, dibersihin. Sunat sakit, bukan sakit, itu kita ngebersihin dari najis-najis biar supaya nggak ada sisa najis-najis yang masih tersisa di kemaluan kita. Wal haid fil untha litis isnin, dan haid bagi seorang perempuan itu litis isnin 9 tahun. Kalau dia udah sempurna umurnya 9 tahun terus dia mendapatkan haid, itu namanya udah baligh. Kalau misalkan dia dapatnya setelah 15 tahun atau dia nggak dapat sama sekali kayak Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah nggak haid. Kenapa dinamakan Sayyidah Fatimah Batul? Karena Sayyidah Fatimah terputus dari kotoran-kotoran. Segala macam kotoran terputus, nggak haid. Sayyidah Fatimah nggak haid. Bukan perempuan dong namanya, perempuan tapi nggak haid. Dikhususin sama Allah Subhanahu wa taala Sayyidah Fatimah. Nggak dikasih haid. Bukan berarti penyakit, bukan penyakit. Sayyidah Fatimah dikhususin karena anak Nabi, dikhususin sama Allah. Nggak haid. Jadi dinamakan Sayyidah Fatimah Batul, orang yang terputus dari segala macam kejelekan. Sayyidah Fatimah nifas, tapi cuma lahzah, sebentar. Sayyidah Fatimah lahiran di antara maghrib dan isya. Habis sholat maghrib Sayyidah Fatimah lahiran, isyanya udah sholat lagi. Nifasnya cuma sebentar. Kalau orang kan zaman sekarang ada yang 40 hari, paling lama 60 hari, paling sebentar lahzah, itu nifas. Wallahu a'lam bishawab. Ntar kita lanjutin, insyaallah mudah-mudahan Habibut bulan depan bisa datang lagi, nggak sibuk acaranya. Kita doain biar supaya Habibut dan keluarganya panjang umur, sehat selalu, dan diberkahin rezekinya, diluaskan, dilapangkan rezekinya, dipanjangin umurnya dalam sehat walafiat.
Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al guthi unta wa dzakar rabbi wafiqna wa fikum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima ma'al ulama nahdha bi khair wa nafa kulla syarr rabbana waslih lana kulla syu'un wa qarra bi ridha minkal uyun Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala radha ashrafna fatub alayna tauba taghsil kull hawba asturna al-awrati wa amin rawati wa ighfir li walidina fadlan wa judan manna wa alihi wa sahbihi idza tasi suhbi walhamdulillahi fil ardi wa tanami bil qabul wa tanfil usul wa ila hadratir rasul al-fatihah